akhir 2022, kereta cepat Jakarta-Bandung dijadwalkan beroperasi. Selama sisa waktu itu pula, pengerjaan infrastruktur dikebut. Salah satunya pengeboran 13 terowongan yang berjajar di jalur sepanjang 142,3 km ini. Kita berangkat dari Jakarta. Terowongan pertama yang akan ditemui adalah terowongan Halim sepanjang 1,8 km. Terowongan Halim dibuat untuk menghindari perpotongan dengan tol dan jalan layang LRT Jabodebek yang sudah ada. Pengeboran terowongan Halim satu-satunya yang menggunakan tunnel boring machine atau TBM, seperti yang digunakan untuk mengebor jalur MRT bawah tanah. Bedanya, tanah hasil pengeboran di terowongan Halim ini langsung dicairkan dan dialirkan ke permukaan tanah dalam bentuk cair. Dari situ, tanah dipisahkan dari air, kemudian tanah diangkut oleh truk. Adapun air digunakan lagi untuk proses pencairan berikutnya. Terowongan ini sudah selesai dikerjakan. Terowongan berikutnya ada di Dusun Bunder, Jatiluhur, Purwakarta. Terowongan sepanjang 1,04 km ini merupakan yang tersulit dari 12 terowongan lain. Penyebabnya adalah struktur tanah clay shell yang licin dan rawan roboh. Per 29 Oktober 2021, proses pengeboran di terowongan 2 ini 70,71%. Terowongan 3 terletak di Cibinong, Sukatani, Purwakarta. Terowongan sepanjang 735 meter ini sudah rampung pengerjaannya. Adapun terowongan 4 berlokasi di Sukajaya dan Malang Nengah, Pleret, Purwakarta. Per 29 Oktober, pembangunan terowongan sepanjang 1,3 km ini mencapai 82,95%. Terowongan selanjutnya disebut terowongan D dengan panjang 150 meter. Terowongan ini juga sudah rampung. Terowongan 5 berada di Sempur, Darang, dan Purwakarta. Pembangunan terowongan sepanjang 437 meter ini juga sudah selesai. Terowongan 6 merupakan terpanjang di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Titik awal terowongan berlokasi di Putaran, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, dan berakhir di Cikalong dan Rende, Cikalong Wetan. Panjang terowongan ini mencapai 4,4 km. Di akhir Oktober 2021, pengerjaan terowongan ini sudah 94,57%. Terowongan 7 berlokasi di Rende, Cikalong Wetan. Terowongan sepanjang 1,2 km ini sudah selesai dikerjakan. Berikutnya adalah terowongan Walini di Walini, Kanangasari, Bandung Barat. Pengerjaan terowongan sepanjang 608 meter ini sudah rampung. Terowongan 8 di Mandalasari, area PTPN 8, Kabupaten Bandung. Terowongan sepanjang 2,1 km ini juga sudah selesai. Di Nyalindung, Cipatat, Bandung Barat, terletak terowongan G sepanjang 208 meter yang sudah selesai pengerjaannya. Berikutnya di Sukatani, Padalarang, Bandung Barat, terletak terowongan 10. Terowongan sepanjang 1,2 km ini sudah selesai dibangun. Terakhir, terowongan 11 di Gadong Bakong dan Cibeber, Cimahi Selatan. Terowongan sepanjang 1,1 km ini juga sudah selesai. Selain dengan metode tunnel boring machine, penggalian ke-12 terowongan lain juga memakai metode NATM atau New Austrian Tunneling Method. Level kedalaman penggalian dibagi 3, yakni bench 1, 2, dan 3. Seluruh proses penggalian tanah dilakukan dengan ekskavator. Bench 1 merupakan penggalian pada bagian atap. Setelah tanah bench 1 dikeluarkan, dinding rongga terowongan diberi pelindung sementara. Setelah kondisi stabil, penggalian dilanjutkan ke bench 2 dan 3. Terowongan dilapisi geomembran sebagai lapisan kedap air. Pipa-pipa drainase juga dipasang untuk mengalirkan air tanah. Setelah seluruh fasilitas terpasang di terowongan, dinding terowongan akan dilapisi beton. Seluruh terowongan di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki ukuran standar, jari-jari tunnel sepanjang 6,65 meter. Adapun tebal beton lining bervariasi antara 35 cm hingga 60 cm. Ketebalan ini bergantung dari hasil penyelidikan kondisi batu di sekitar terowongan. Dari seluruh terowongan di kereta cepat Jakarta-Bandung, ada satu terowongan yang cukup unik, yakni terowongan 6. Terowongan terpanjang di Indonesia ini mencapai 4,4 km. Ya, kira-kira jarak antara Monas ke Bundaran HI pergi pulang. Saat ini, terowongan terpanjang yang masih aktif di jalur kereta api adalah terowongan Sasak Saat sepanjang 949 meter. Adapun penggalian terowongan 6 dihadapkan pada kendala seperti karakter tanah clay shell yang licin dan mudah longsor. Selain itu, ada pula tekanan air tanah yang cukup besar sehingga perlu jalur untuk mengalirkan air. Setelah kereta cepat beroperasi kelak, keamanan perjalanan saat melintasi terowongan menjadi penting.
Sejumlah alat digunakan untuk deteksi dini bila terjadi kerusakan di terowongan. Static Inspection Equipment atau Total Station digunakan untuk mengukur sudut dan jarak yang tepat di terowongan. Alat lain adalah Tunnel Scanner yang berguna untuk mengecek perubahan kondisi geometri keseluruhan tunnel. Terakhir, kereta inspeksi atau Comprehensive Inspection Vehicle akan dijalankan secara rutin untuk pengecekan kondisi infrastruktur jalur kereta cepat secara keseluruhan. Sejak pengerjaan hingga operasional yang dijadwalkan mulai Desember 2022, keselamatan dan keamanan pengguna jasa kereta cepat menjadi prioritas. Karenanya, proses pengerjaan hingga deteksi dini menjadi kebutuhan untuk jaminan keselamatan selama perjalanan.